Halo teman-teman, sekarang kita perlu mengetahui apa sih komunikasi negosiasi interpersonal skill ini. Di dalam komunikasi yang efektif, kita harus menuntut rasa saling menghormati, percaya, terbuka, dan tanggung jawab. Komunikasi yang dilakukan secara efektif dalam berkehidupan dapat mempengaruhi produktivitas dalam usaha yang dilakukan. Sedangkan negosiasi adalah suatu kegiatan yang terencana, apa yang harus dicapai, bagaimana, dan dengan pengorbanannya apa saja. Sebuah negosiasi tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi. Berarti komunikasi ini begitu penting dalam bernegosiasi, terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Proses negosiasi juga merupakan sebuah proses komunikasi yang melibatkan antara lain emosi, persepsi, dan permainan kata-kata. Selanjutnya adalah interpersonal skill, merupakan keterampilan interpersonal yang mengacu pada perilaku seseorang, cara berkomunikasinya baik secara verbal maupun non-verbal, serta kompetensi membangun hubungan dengan orang lain. Selain itu, menurut Han dan Birch dalam Beckman pada tahun 2018 menyatakan bahwa pengembangan interpersonal skill dalam perspektif manajemen sumber daya manusia terkait pada kepemimpinan, negosiasi, dan keterampilan komunikasi. Dalam salah satu literatur berjudul Interpersonal Skill atau Interact with Confidence menjelaskan bahwa interpersonal skill adalah kemampuan yang dibentuk oleh seseorang untuk dapat berinteraksi dengan orang lain secara dua arah dan saling memahami. Kemampuan interpersonal ini dibagi dalam beberapa elemen, yaitu sikap, kepribadian, kemampuan dan keterampilan komunikasi, nilai-nilai yang dianut dari seseorang yang mengacu pada orang-orang tersebut, seperti berpikir, bertindak, serta empati. Jalaluddin mengatakan dalam Paramita pada tahun 2015 merumuskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal yang bertolak dari tantangan internal maupun eksternal individu itu sendiri. Yang pertama, rendahnya rasa percaya diri. Kurang percaya diri adalah keinginan untuk menutup diri. Orang yang memiliki rasa percaya dirinya rendah selalu menghindar dari kegiatan komunikasi. Ia takut orang lain mengejaknya atau menyalahkannya. Yang kedua, peka terhadap kritik. Maksudnya, seseorang pribadi yang peka terhadap kritikan dari sesamanya akan lekas marah dan cenderung menghindar dari dialog terbuka dan bersikeras mempertahankan pendapatnya dengan logika yang keliru. Yang ketiga, responsif terhadap pujian. Senang terhadap berbagai pujian yang diterima dari sesamanya, selalu mengeluh, mencelah, dan meremehkan siapa dan apapun. Yang keempat, bersikap hiperkritis, tidak sanggup memberikan penghargaan atau pengakuan pada kelebihan orang lain. Dan yang kelima, cenderung tidak disenangi oleh orang lain. Individu yang agresif baik secara verbal maupun nonverbal dalam menanggapi pernyataan dari sesama. Yang keenam, berpikir pesimis, seseorang pribadi yang enggan bersaing dengan orang lain dan menganggap dirinya tidak berdaya. Yang ketujuh, takut untuk melakukan komunikasi, menarik diri dari pergaulan, selalu berusaha menghindari komunikasi dan berbicara apabila terdesak. Itulah tadi 7 faktor dari rendahnya komunikasi interpersonal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.